Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo para P-Viewers, selamat datang di video P-View by Paramafidah Akoladia Group. Perkenalkan, saya Nita yang akan menjadi host selama sesi video ini berlangsung. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai strategi menghadapi pelanggan dari berbagai background. Tentunya hari ini kita ditemani oleh seorang praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Bu Pelangi. Halo Mbak Nita. Gimana kabarnya nih Bu? Baik. Mbak Nita gimana kabarnya? Baik Bu. Oke Bu, mungkin ada beberapa para P-Viewers yang belum mengenal Ibu. Boleh dong Bu diceritain background dan bidang yang Ibu minati saat ini? Mungkin kalau background saya 10 tahun terakhir ini memang di bidang learning and development, dan kebetulan saat ini saya masih kerja di salah satu perusahaan F&B di Jakarta sebagai learning and development juga gitu. Dan kan F&B biasanya kebanyakan training-trainingnya tuh kru-kru outlet yang memang sering ketemu sama customer gitu setiap hari. Oke Bu, ternyata pengalaman Ibu udah cukup lama banget ya Bu, 10 tahun. Oke, ternyata nggak salah cari praktisi nih. Oke, untuk Ibu Pelangi nih, ada pertanyaan saya nih Bu. Menurut Ibu, apa pertimbangan utama untuk mengembangkan strategi customer service di pekerjaan sehari-hari nih Bu? Oke, pertimbangan utama untuk customer service di pekerjaan sehari-hari. Jadi sebenarnya kan kalau apapun gitu bidang pekerjaan kita Mbak Nita, kita akan sering selalu ketemu sama customer. Benar. Iya kan? Baik yang secara langsung mungkin eksternal kalau memang kita CS, kita frontliner gitu ya. Atau kita kerja di restoran atau F&B ketemu langsung tuh. Tapi kalau kita di kantor juga sebenarnya secara nggak langsung kita ketemu tuh sama customer internal kita kan. Iya benar. Temen-temen satu divisi atau beda divisi gitu. Jadi memang penting banget untuk punya strategi sebagai CS gitu, karena kita bekerja pasti dengan orang-orang yang berbeda, gaya-gayanya berbeda, latar belakang berbeda, gaya komunikasi juga berbeda gitu Mbak. Bener banget Bu. Oke, selanjutnya nih Bu, bagaimana seorang customer service dapat berlatih supaya ingat bahwa memahami dan menghargai perbedaan budaya penting untuk dimiliki Bu? Oke, customer service harus latihan banget sih. Mungkin kalau di awal dia masuk sebelum jadi customer service, ya bisa tuh dibekelin bahwa setiap customer tuh tipenya beda-beda. Kita harus paham dulu tipe-tipe customer gitu ya, dibekalin tuh dengan training-training misalkan, atau dengan diskusi-diskusi gitu ya sebelum dia akhirnya terjun langsung. Nah nanti sebenarnya proses latihan utamanya menurut saya ketika mereka benar-benar ngerasain pengalaman langsung gitu ya. Jadi on job training gitu, mereka ketemu sama customer yang mungkin bisa dibilang secara sosial berbeda strata gitu, atau secara suku, etnis beda, cara komunikasinya beda, atau beda bahasa mungkin. Nanti di situ dia akan akhirnya paham sendiri bahwa penting loh untuk tahu dan untuk ngelayanin customer dengan tipe yang berbeda-beda, tapi nggak boleh ngebeda-bedain gitu, biar tetap ada respect-nya, biar customer juga nyaman sama kita dan kita bisa kasih pelayanan sesuai sama kebutuhannya. Oke Bu, tadi saya notice tentang komunikasi nih Bu. Menurut Ibu Pelangi, channel atau alat komunikasi apa yang dapat digunakan untuk terlibat secara efektif dengan klien dari berbagai latar belakang, dan bagaimana saluran ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan
dan preferensi spesifik dari segmen pelanggan yang berbeda nih Bu. Oke, kalau untuk sampai spesifik dengan pelanggan yang beda-beda sebenarnya bersyukurnya kita saat ini banyak banget media yang bisa kita pakai. Iya benar Bu. Dari mulai telepon sampai TikTok pun bisa gitu ya. Jadi memang tergantung pertama apa kita harus tahu segmen pasar kita siapa. Terus kira-kira apa sih alat komunikasi yang biasa mereka gunakan? Karakteristiknya gimana gitu ya. Jadi ketika kita udah tahu, kita bisa pakai alat komunikasi yang sesuai. Contoh misalkan kalau kayak anak-anak muda gitu ya, Gen Z sekarang pakai TikTok aja mungkin bisa kena tuh. Tapi kalau orang di daerah gitu ya, mungkin media sosial yang biasa mereka gunakan saat ini masih lebih banyak Facebook gitu. Jadi kita bisa ngarahnya ke situ. Atau kalau untuk customer yang udah berumur, yang lebih senengnya tuh lebih personal gitu ya, kita bisa pakai telepon atau ketemu langsung, harus ada sesi-sesi yang meet up langsung datang temuin customer, ngobrol di mana yang lebih personal gitu. Tapi kalau lebih anak muda, sosial media lah, Twitter misalkan, Facebook, Instagram, itu bisa banget kita gunakan sih. Jadi channelnya sangat banyak, intinya ditentukan dengan bagaimana si customer itu nyaman berkomunikasi dan sebenarnya apa sih channel komunikasi yang biasa mereka gunakan atau yang biasa karakteristik customer kita di usia segitu biasanya pakai channel komunikasi yang mana yang biasa mereka nyaman gunakan. Oke Bu, ternyata untuk channel ini bisa dilihat dari usia si Betul. customer ya Bu atau si Iya. pelanggan ya Bu. Kalau Iya, misalnya betul. dia masih muda ya mungkin TikTok aja langsung kena gitu kan ya, Bu. Bisa aja gitu. Kalau yang udah tua ya mungkin SMS atau telepon atau ketemu langsung ya Bu ternyata. Benar. Oke Bu. Selanjutnya nih Bu, kalau menurut Ibu bagaimana tim customer service secara proaktif mengantisipasi dan mengatasi perbedaan budaya atau kesalahpahaman yang mungkin timbul selama interaksi pelanggan Bu? Oke, ya kesalahpahaman pasti bisa timbul ya. Iya. Beda cara komunikasi, beda bahasa gitu ya. Tapi memang kalau CS itu ya memang dia harus punya mindset service oriented ya. Jadi nggak hanya fokusnya selesai aja, cuma dia juga harus berusaha bikin nyaman si customer itu gimana. Jadi ketika ada kesalahpahaman, ada yang kayaknya nih miskom nih, buru-buru diselesain gitu. Apalagi sebenarnya pelanggan kita kan sekarang punya banyak pilihan. Iya benar Bu. Jadi begitu ada satu hal yang bikin dia rasa nggak nyaman sama kita, mereka bisa lari nih ke kompetitor sebelah gitu. Cari aja deh produk yang lain atau yang masih mirip-mirip gitu ya. Tapi pelayanannya lebih nyaman gitu. Jadi makanya harus proaktif, mikirnya itu aja karena saingan kita sekarang banyak, kompetitor banyak. Jadi yang bisa ngebedain salah satunya kita dengan kompetitor lain bisa jadi mungkin harga produk mirip-mirip, ketersediaan di pasar sama aja gitu ya, mirip-mirip. Jadi pelayanan itu bisa jadi salah satu keunggulan utama atau hal yang juga jadi pertimbangan customer untuk membeli sesuatu gitu. Oke, Ibu terima kasih untuk jawabannya Bu, sangat membantu banget untuk para viewers, bahkan untuk saya nih para viewer. Baik, untuk para viewers yang sedang menonton video ini, jangan lupa like, comment, and share ke para viewers lainnya ya, supaya tidak tertinggal oleh video kami selanjutnya. Oke, kita akan melanjut pertanyaan berikutnya nih Bu. Menurut Ibu, bagaimana seorang CS dapat secara aktif mendorong dialog terbuka untuk customer Bu? Oke, kalau untuk mendorong dialog terbuka sebenarnya seorang CS itu perlu ngerti gimana cara komunikasi yang asertif. Jadi yang nggak terlalu bertele-tele, nggak enakan, tapi juga nggak terlalu dominan gitu. Karena kalau terlalu dominan, walaupun kita ngerasa nih produk kita sangat bagus, jadi akhirnya kita nyecer terus gitu ya sampai dia closing, customer juga ngerasa nggak nyaman gitu. Atau kita ngerasa kayak nggak enakan nih kayaknya, ya udah deh ini aja gitu, itu juga akhirnya jadi ngehambat kita. Jadi memang gunakan cara komunikasi yang asertif, tetap sopan, tetap respect customer gitu, dan perlu juga active listening. Jadi ketika customer lagi ngomong, kita dengerin tuh apa sih sebenarnya kebutuhannya. Jadi kita benar-benar tahu sehingga nanti kita juga bisa follow up dengan cara yang pas gitu. Oke.
Oke, ternyata untuk kita seorang CS atau untuk para viewers yang sedang menonton video ini bekerja sebagai CS, kita tuh jangan terlalu dominan kepada klien kita supaya kita bisa closing. Oke Ibu, selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih Bu. Bagaimana seorang CS dapat berkontribusi dalam membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan klien dari latar belakang yang berbeda nih Bu? Karena kan klien kita bukan cuma dari satu suku aja ya Bu ya, dari berbeda suku, dari berbagai atau berbeda tipe juga Bu. Oke, emang sih kita kan nggak bisa memilih untuk dapet customer yang sama nih tipenya sama saya gitu ya. Jadi memang perlu juga sih untuk paham tipe-tipe customer, untuk benar-benar ketika pertama kali ketemu CS itu kan benar-benar garda terdepannya satu perusahaan gitu ya. Kita harus kasih first impression yang baik dan harus kasih customer experience juga yang menarik gitu dan sesuai sama kebutuhannya customer sehingga dia ngerasa oh iya kita itu dihargai gitu loh. Oh keberadaan si customer ini akhirnya ketika dia udah merasa dianggap penting sama kita, akhirnya juga dia jadi tertarik dan akhirnya mungkin bisa jadi customer yang loyal gitu. Karena kan biasanya kalau orang mau membeli sesuatu kan harus kenain dulu nih hatinya gitu, baru habis itu dia thinking dia akan beli apa enggak gitu. Jadi memang ketika customer service itu penting banget untuk first impression yang baik sih gitu Mbak. Bener sih Bu, aku juga punya pengalaman sih Bu, ketika misalnya nih aku mau beli lipstick, kalau misalnya CS-nya jutek atau gimana gitu ngeliatin aku aja, itu aku pasti nggak bakal mau beli barang itu. Padahal sebenarnya itu barang yang aku butuhin, pasti aku lagi langsung pergi dan mencari barang atau perusahaan yang lain lagi Bu, tempat yang lain. Bener, karena pilihannya banyak sehingga akhirnya first impression sama customer apalagi pertama kali ketemu itu jadi penting. Tapi ketika udah dapat first impression yang bagus, perlu juga follow up-nya juga yang baik. Jadi customer experience-nya benar-benar dari awal sampai akhir tuh oke gitu, nggak cuma di depan aja. Nah itu sih yang jadi memang challenge saya customer service, karena nggak boleh tuh ngebeda-bedain. Ngeliat kan nih customer datang kayaknya dia nggak sanggup beli produk deh gitu ya. Nggak boleh tuh sampai benar-benar kelihatan banget kita anggap semua customer itu sama, siapapun dia hargai dan layani sesuai SOP yang ada dan penuhi kebutuhannya gitu. Karena kita nggak tahu kan, kita nggak bisa ngejudge orang dari penampilan di awal gitu. Tapi customer ketika udah ketemu pelayanan yang nggak enak, dia bisa pergi tuh, pilihannya banyak. Iya bener Bu, luar biasa sekali ya Bu sharing Ibu. Banyak banget nih Bu pengalaman yang Ibu ceritakan dan banyak juga pengetahuan yang saya dapat Bu setelah sesi sharing ini Bu. Nah untuk Ibu, terima kasih juga karena sudah mau meluangkan waktunya untuk sesi sharing kali ini. Sama-sama Mbak Nita. Oke, untuk para viewers yang masih menonton video ini, kami mengucapkan terima kasih banyak karena masih tetap stay menonton video ini sampai akhir. Nah, untuk para viewers yang menonton video ini juga, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak tertinggal oleh video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah! Bye, thank you. Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Pview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!